Selamat pagi semua. Halo adik-adikku, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya KD 3.3 untuk tema 2, subtema 2. Nah, materi yang kita pelajari adalah properti tari. Ayo kita simak dengan baik di video ini ya. Mari adik-adikku, kita mulai belajar ya. Kita belajar tema 2 kelas 5, subtema 2, muatan SBDP dengan KD 3.3. Yang pertama adalah properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah semua alat atau benda yang digunakan sebagai media dan perlengkapan dari pementasan tari. Lalu, apa tujuan penggunaan properti tari? Tujuan penggunaan properti tari yang pertama adalah menambah nilai estetika keindahan tarian yang ditampilkan. Kedua, menyampaikan makna dan pesan tarian pada penonton. Yang ketiga, untuk memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Lalu, apa contoh properti tari? Contoh properti tari adalah 1. Kipas. 2. Boneka bayi. 3. Sampuri salendang. 4. Rebana. 5. Payung. 6. Topeng. 7. Gendava. 8. Senjata tradisional. Dan yang ke-9 adalah kendi. Di sini ada beberapa contoh tari dan propertinya. Yang pertama adalah tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat dan propertinya piring. Yang kedua adalah tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak berasal dari Jambi. Propertinya adalah rebana. Yang ketiga adalah tari kelana topeng. Tari kelana topeng berasal dari Jawa Barat. Propertinya topeng dan selendang. Yang keempat adalah tari legong. Tari legong ini berasal dari Bali. Propertinya kipas. Yang kelima adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping berasal dari Jawa Tengah. Propertinya kuda lumping atau jaran kepang, selendang, cambuk. Lalu tari bondan. Tari bondan ini berasal dari Jawa Tengah. Propertinya kendi, payung, selendang, boneka bayi. Lalu tari payung. Tari payung ini berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah payung. Lalu tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Propertinya adalah selendang. Lalu tari jenger. Tari jenger ini berasal dari Bali. Propertinya kipas dan selendang. Lalu tari pendet.
Tari pendet ini berasal dari Bali. Propertinya bokor, berhiaskan janur atau daun kelapa muda dan berisi bunga. Yang berikut adalah unsur-unsur peragaan karya tari. Apa saja unsur-unsur dalam karya tari? Unsur-unsur dalam karya tari ada 6. Unsur-unsur tersebut kita siapkan sebelum peragaan karya tari agar penampilan karya tari kita lebih maksimal. Apa saja persiapannya? Persiapannya adalah 1. Menentukan bentuk karya tari. Menentu bentuk karya tari ini ada secara kelompok, ada juga berpasangan ataupun tunggal. Lalu yang kedua, memilih karya tari yang akan ditampilkan. Dan yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, menentukan musik iringan tari. Yang kelima, memilih properti tari. Dan yang keenam adalah busana tari. Selain kita mengenal tari dari daerah lain, kita juga harus mengenal unsur dan bentuk karya tari yang berasal dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. 1. Unsur bentuk karya tari. Unsur bentuk karya tarinya adalah tari kelompok. Dengan jumlah penari dari tarian Manggarai ini 2-8 orang. Lalu yang kedua adalah unsur iringan tari. Iringan tari untuk tarian tersebut berasal dari alunan alat musik, gong dan gendang, atau biasa juga dari rekaman suara alat musik tersebut. Lalu yang ketiga, unsur properti tari. Properti tari yang digunakan dalam tarian adat Nusa Tenggara Timur tersebut adalah Bali Belo, selendang, kain songket. Nah, di sini saya juga akan menampilkan beberapa gambar tarian adat Manggarai yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ini namanya Bali Belo. Bali Belo ini dikenakan di kepala. Lalu selendang. Selendang ini yang dikenakan di bahu. Dan yang berikut adalah kain songke atau biasa disebut sarung. Dari ketiga properti di atas, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Bali Belo. Bali Belo merupakan terbuat dari logam berwarna keemasan. Bali Belo dikenakan selayaknya mahkota di kepala pada acara-acara besar para penari wanita Manggarai. Biasanya menggunakan Bali Belo. Yang kedua adalah selendang. Selendang ini bermotif songke. Saat ini biasanya digunakan acara pernikahan dan juga oleh para penari wanita. Dan yang ketiga adalah kain songke atau disebut sarung. Merupakan salah satu hal yang wajib dikenakan sebagai pakaian adat oleh wanita Manggarai. Kain songke Manggarai ini selayaknya sarung. Walaupun demikian, ada aturan khusus dalam cara melilit kain songke ini.
Semisalnya, bagian songke mana yang menghadap ke depan? Baiklah anak-anak, kali ini saya akan tampilkan video tari daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mari kita simak video berikut ini.
Baiklah adik-adikku, itulah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran hari ini dapat membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa. Jangan lupa ya untuk belajar di rumah. Terima kasih.